Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kali ini kita bisa belajar bersama Pak Fadil tentunya ya di program Cek Akhlak Sehat dengan Metode Akhlak. Di video kali ini Pak Fadil punya nasihat buat sahabat-sahabat semuanya yang sedang mengalami sakit diabetes ya. Buat sahabat-sahabat semuanya yang sedang mengalami diabetes, semoga Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesabaran buat panjenengan ya. Buat sahabat-sahabat semuanya yang mau nyari video cek akhlak ya, atau video ini misalnya, silahkan ketik cek akhlak sakit diabetes, atau bisa video yang lain misalkan cek akhlak sakit asam lambung, cek akhlak sakit tulang ekor gitu ya. Atau panjenengan bisa nulis di kolom komentar untuk request ya. Insya Allah itu menjadi bahan referensi bagi kita untuk membuat materi baru ya, tentunya yang lebih fresh dan sesuai kebutuhan. Baik, sebelum kita mulai, kita intro dulu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sahabat beriman rahimakumullah, di dalam tubuh ini ada organ yang namanya pankreas ya. Pankreas ini dia bertugas mengeluarkan hormon insulin ya. Nah, hormon insulin ini mempunyai fungsi yaitu mengubah glukosa atau gula menjadi energi. Glukosanya ada di mana? Ada di dalam darah. Jadi setiap kali kita makan, maka akan keluar namanya insulin ya. Insulin ini bertugas mengubah gula yang kita makan tadi menjadi sebuah energi ya. Ada satu kondisi di mana pankreas ini tidak bisa memproduksi insulin secara maksimal, itu satu sisi. Tapi di satu sisi tubuh ini kadang tidak bisa maksimal dalam menyerap kerja insulin ini ya. Jadi ada kondisi tubuh yang belum maksimal, ada kondisi pankreasnya tidak bekerja secara maksimal. Jadi ada dua sisi ya. Itu sebabnya ada istilah diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Sebenarnya ada diabetes yang lain, tapi yang sering terjadi adalah kondisi ini. Misalkan diabetes ketika hamil, ibu-ibu hamil itu karena hormonnya berubah ya, hormon dalam tubuh itu berubah, maka ada kondisi di mana diabetesnya muncul ya. Buat sahabat-sahabat semuanya yang mengalami sakit diabetes baik tipe 1 maupun tipe 2. Tipe 1 adalah diabetes yang mempunyai masalah pada organ pankreasnya. Sedangkan diabetes tipe 2 itu punya masalah di bagian tubuhnya, artinya tidak bisa menyerap secara maksimal ya. Kalau panjenengan sakit diabetes berapapun tipenya, mau tipe 1 atau tipe 2, silahkan cek adakah kebiasaan ini terjadi dalam diri panjenengan. Satu, orang yang kena diabetes itu biasanya nasihatnya itu merasa paling benar. Bahkan ketika dia berargumen, maka orang lain yang memberikan pendapatnya rata-rata ditolak. Bahkan di beberapa kasus kami menghadapi orang kena diabetes itu hampir nasihatnya nggak pernah masuk. Artinya ketika saya berpendapat langsung diserang habis-habisan gitu ya, wallahualam lah. Jadi beliau ngeluh sakit diabetes, tapi giliran dinasihati langsung saya diserang habis-habisan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang kena diabetes itu punya kebiasaan kalau nyuruh itu maksa. Kalau tidak mau, maka yang sakit diabetes ini marah, dia ngambek gitu, kelihatan dari wajahnya lah gitu. Intinya begitu. Jadi ada dua tipe ya, tadi dua tipe orang yang kena diabetes. Cek ya, apakah panjenengan tipe orang yang kalau menasihati berargumen itu nasihatnya merasa paling benar,
Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sakit diabetes itu kalau nyuruh maksa, kalau tidak dituruti jengkel gitu ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan mulai sekarang nih buat yang kena diabetes, silahkan dicoba. Mulai sekarang kalau ada sesuatu yang menurut panjenengan, persepsi panjenengan kok itu salah, diem aja dulu. Artinya kalau panjenengan sedang menasihati orang lain, kemudian yang dinasihati itu kok jawab, dengerin aja dulu, nggak usah dibales. Kalau ada sesuatu yang salah di mata panjenengan, lihat aja dulu, nanti tujuannya apa, esensinya apa. Nah gitu ya. Terus yang kedua, coba mulai sekarang kalau nyuruh orang lain, kalau yang disuruh tidak mau atau tidak bisa, ya sudah, biasa saja. Lakukan sendiri sebisanya, gitu ya. Dicoba. Kemudian, jangan lupa mulai sekarang istighfar yang banyak. Karena bisa jadi karakter panjenengan yang kena diabetes itu sudah melekat di panjenengan sejak dulu. Artinya kalau istighfar sekali, saya rasa kurang ya. Istighfar sekali untuk menebus perilaku yang bertahun-tahun lalu panjenengan lakukan. Mulai sekarang cobalah istighfar yang banyak sambil berikrar, ya Allah, jika selama ini aku berpendapat, aku memberi nasihat, aku merasa bahwa nasihatku paling benar, jika itu salah di hadapanmu ya Allah, aku mohon ampun. Ya Allah, jika aku sering menyuruh anak-anakku, istriku untuk melakukan apa yang aku minta, kemudian apabila mereka tidak menuruti apa kata-kataku, aku marah, aku tersinggung, kalau itu salah di hadapanmu ya Allah, aku mohon ampun ya Allah, gitu. Nanti misalkan panjenengan kan ada tuh sakit tipe 1, pankreasnya bermasalah, sehingga membuat panjenengan itu harus sering-sering suntik insulin. Nah, dicoba ketika panjenengan terapi ya suntik insulin itu ya, sesekali dicek kadar gula dalam darahnya. Ketika jenengan sudah mengamalkan apa yang Pak Fadil sampaikan tadi, istighfar yang banyak, ubah pola kebiasaan ketika berargumen, ketika menyuruh. Kalau ternyata gula darahnya menurun, berarti apa yang menjadi nasihat Pak Fadil itu insya Allah bekerja ya. Dicoba aja dulu ya, dicoba aja dulu. Demikian yang bisa Pak Fadil sampaikan. Ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Pak Fadil akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.